Salam Rahayu buat semuanya. Dalam belakangan ini memang banyak sekali yang mencari, mendalami, dan ingin melakukan meditasi. Memang meditasi itu adalah salah satu jalan terbaik di saat orang itu menemui banyak permasalahan dalam hidupnya, menemui berbagai konflik dalam keluarganya, dan juga di saat susah dalam mencari rezekinya. Kebanyakan orang di saat mengalami beberapa permasalahan dalam hidupnya, itu cepat-cepat minta pendapat ke orang lain. Bingung mencari orang-orang untuk mengadu permasalahannya. Dan ada juga datang ke sana ke sini mencari solusi dalam permasalahan. Mereka lupa untuk diam merenungi, diam mengkaji, diam membaca pada dirinya sendiri. Karena setiap permasalahan, setiap konflik, setiap kesusahan kita, bahkan kebahagiaan kita itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Nah, diam inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Mereka cenderung lebih senang mendapatkan solusi dari orang lain yang orang itu sendiri sebenarnya kalau tidak dikasih tahu juga tidak tahu tentang permasalahan panjenengan. Makanya diam ini sebenarnya jalan terbaik di saat sampean mengalami berbagai permasalahan dalam hidup panjenengan. Sebelum sampean melakukan meditasi, perenungan, pengkajian dalam diri panjenengan, sampean harus mempunyai dasar-dasar kenapa sampean harus bermeditasi. Salah satunya dasar itu adalah sampean di saat sampean memang hidup sampean bermasalah. Dari masalah itu sampean ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan jalan keluar. Nah, ini dasar juga, pondasi juga untuk membangkitkan semangat sampean untuk bermeditasi agar mendapatkan solusi. Yang kedua, yaitu dasarnya adalah sampean harus memiliki tujuan sebelum bermeditasi. Dari permasalahan tadi sampean harus punya tujuan. Jadi saya harus mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ataupun sampean memiliki tujuan untuk kedepannya dalam hidup panjenengan. Itu juga menjadi dasar. Dasar di saat kita ingin melakukan meditasi. Jadi tujuan dalam diri ini sangat penting. Contoh yang bisa memotivasi diri sampean sendiri. Menghadapi permasalahan, saya harus keluar dari permasalahan. Rezeki saya susah, saya harus keluar. Gimana biar lancar kembali? Badan saya tidak enak, gimana saya menghilangkan energi dalam diri saya? Dagangan saya sepi, gimana dagangan saya harus laris? Nah, ini menjadi dasar-dasar motivasi sebelum sampean melakukan sebuah meditasi.
melakukan sebuah meditasi. Dan dasar itu kalau bisa, itu yang bisa nantinya sampean wujudkan dalam hidup panjenengan. Jadi meditasi sampean itu jadinya ada artinya, ada maknanya yang akan sampean rasakan dalam hidup panjenengan. Jadi ada gunanya kita melakukan meditasi. Karena seluruh kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya mempunyai alasan kenapa kita melakukannya. Nah, alasan inilah yang menjadi dasar pokok, kunci utama sebelum melakukan meditasi. Jadi harus punya. Jangan asal-asalan melakukan meditasi. Dan memiliki tujuan yang tidak jelas. Nanti kita meditasi mau sampai kapanpun juga tidak mendapatkan sesuatu yang jelas. Kalau tujuannya jelas, pasti hasilnya juga jelas. Karena meditasi ini perenungan. Di saat kita berkomunikasi dengan alam dan dengan diri sendiri, juga dengan Gusti kita. Bermusyawarah dengan diri sendiri tentang apa yang kita hadapi. Karena sumbernya itu ada pada diri kita sendiri. Makanya sebelum kita melakukan meditasi itu ya memang harus punya dasar, punya alasan, punya tujuan. Agar manfaatnya juga benar-benar dirasakan, tidak sekedar meditasi. Punya tujuan. Dan tujuan yang bagus, dasar yang bagus itu yang nantinya bisa merubah hidup panjenengan, bisa memotivasi diri panjenengan, bisa memberi pencerahan pada diri panjenengan. Itulah namanya kajian. Karena dalam diam kita bisa membaca diri kita, membaca alam semesta, agar kita selalu waspada dalam menjalankan kehidupan kita. Makanya meditasi ini akan dicari orang banyak. Karena zaman sekarang ini sebenarnya banyak orang bingung dengan hidupnya sendiri, dan apalagi ditambah bingung melihat kahanan, keadaan alam sekarang. Sebenarnya banyak orang bingung. Dari rasa yakin, dari tujuan, dari alasan, dari motivasi diri panjenengan ini, jadikan dasar di saat sampean ingin melakukan meditasi. Itu sebenarnya yang jarang diketahui oleh banyak orang. Rata-rata itu cuma pengen meditasi, mencari ketenangan diri. Tapi hidup itu nggak cukup dengan tenang, karena kita memiliki kepentingan. Kita itu masih membutuhkan dalam hidup itu, bukan hanya tenang, tapi kita juga membutuhkan. Makanya dalam meditasi itu, mengkaji itu berpikir, kembali ke pemikiran yang jernih. Di saat rasa sudah tenang, kita baru mengkaji. Agar apa? Kita bisa menata perjalanan hidup kita. Anak kita mau bagaimana, keluarga kita mau dibawa kemana, bagaimana hidup kita dengan orang lain, bagaimana kita dengan alam semesta. Nah, ini membaca atau mengkaji dalam sebuah meditasi. Bukan semata-mata diam, bukan semata-mata tenang. Karena orang hidup itu untuk tenang susah, masih memiliki hawa nafsu, masih memiliki keinginan, masih memiliki kebutuhan.
tenang kita itu hanya seberapa saat. Di saat kebutuhan kita kurang, kita mau ndak mau harus berpikir kembali untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu logis, itulah orang hidup. Nah, manfaat dari meditasi ini ya, salah satunya ya mengetahui tujuan hidup sampean. Nah, lah gimana sampean nanti membawa hidup sampean ke depannya dan orang-orang di sekitar sampean. Itu sebenarnya dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan meditasi. Tidak hanya diam, tidak hanya tenang, tapi juga harus berpikir. Semoga buat teman-teman yang lagi belajar meditasi ataupun yang sudah sering meditasi, kita kaji kembali. Kenapa kok sekian lama saya meditasi tapi tidak mendapatkan manfaat, tidak apa-apa yang saya rasakan dalam diri saya? Ya mungkin sampai tidak memiliki dasar, tidak memiliki tujuan dalam meditasi sampean, hanya ikut-ikutan bermeditasi. Dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.